Hai semua, balik lagi sama aku, Mutiara Oce. Di video kali ini aku mau bahas tentang barang-barang bayi yang mubazir, alias gak terlalu penting untuk kalian beli karena kalian bisa save money untuk pembelian barang yang lebih penting daripada barang-barang ini. Ini versi aku ya. Terus, ini tuh barang yang udah aku beli dan menurut aku itu mubazir. Bukan barang yang gak aku beli, tapi emang menurut aku mubazir. Ngerti gak sih? Jadi kayak boncer emang itu menurut aku gak penting, dan itu gak aku beli karena aku tahu itu mubazir. Terus kayak baby box, itu menurut aku gak penting alias mubazir, jadi aku gak beli itu. Nah, tapi kali ini, video ini, aku membeli barang yang awalnya aku gak tahu itu berguna ataupun enggak, tapi aku beli dan sekarang aku merasa barang itu mubazir alias gak pernah dipakai ataupun emang gak terlalu bermanfaat menurut aku. Nah, gak usah berlama-lama lagi karena di sini barangnya agak lumayan banyak sih, ada 9 barang. Jadi kalian jangan skip video ini karena aku punya alasan tersendiri kenapa barang-barang ini mubazir dan aku punya info penting untuk kalian simak. Keep on watching. Yang pertama, aku punya pillow bin atau bantal kacang kayak gini. Ini dulu aku beli karena aku punya alasan. Dikasih tahu sama temen, ini tuh berguna untuk mempercepat pertumbuhan rambut bayi, terus melancarkan peredaran darah dan membuat tengkorak bayi yang baru lahir tuh bulat sempurna, katanya seperti itu. Tapi setelah aku beli, menurut aku ini nggak ada ngaruh ke rambut sirai jadi cepet tumbuh ataupun jadi lebat, itu nggak ada. Kalau aliran darahnya aku nggak ngerti ya, soalnya aku nggak ngerasain, tapi anak aku yang ngerasain. Dan kalau untuk pembentukan tengkorak malah, nah ini nih, dari awal mama aku bilang kalau misalkan bayi lama-kelamaan tidur di bantal kacang, ataupun orang dulu kan bayinya tuh dikasih bantal beras. Dulu kan belum ada. Hai sayang, kamu bangun, bubunya berisik ya, bentar ya. Nah, sampai mana tadi? Wah, buyar. Nah, dikasih bantal beras. Sekarang kan udah zamannya modern, jadi pakai bantal kulit kacang organik kayak gini. Nah, untuk pembentukan tulangnya kata mama tuh dulu bilang kayak gini, jangan kelamaan pakai bantal kacang itu atau bantal beras itu karena nanti kepala si bayinya malah jadi rata kayak gitu, malah nggak jadi bulat. Aku di situ ya malah masih ngeyel-ngeyelan, jadi ya udah pakai aja. Nah, di situ dia baru lahir tuh aku pakai bantal ini, dan ini tuh kan geser gini kayak gitu. Jadi si Rasya tuh kayak miring kanan, miring kiri. Nah, dia tuh sering banget miring ke kanan. Walaupun sama aku si kacangnya dipindah-pindahin ke sebelah kiri kayak gitu, malah jadinya dia peang kayak gitu. Kanan tuh agak ke dalam gitu, agak apa ya namanya? Gepeng gitu loh. Nah, agak masuk ke dalam kayak gitu. Nah, sekarang lagi sama aku diakal-akalin, jadi aku nyusunya tuh sebelah kiri terus biar kepala dia tuh jadi seimbang kayak gitu. Untuk kalian merasa perlu ini ataupun enggak, menurut aku sih nggak usah. Mending bayi tuh nggak usah pakai bantal sebenarnya. Aku searching dan aku lihat YouTube, aku googling kayak gitu. Sebenarnya anak 0 sampai 12 bulan tuh mereka nggak perlu bantal karena itu dapat menyebabkan sindrom kematian mendadak pada bayi atau SIDS. Coba kalian searching itu, SIDS itu bagaimana bahayanya, gimana resikonya, pasti kalian mikir lagi kalau anak kalian pakai bantal. Nah, dari dulu semenjak kejadian si Rasya pakai bantal ini, jadi dia sampai sekarang dia jarang banget pakai bantal karena emang resiko SIDS itu emang nyata adanya kayak gitu. Jadi mending emang dia lebih leluasa nggak pakai bantal, jadi dia kemanapun dia bisa gerak bebas kayak gitu. Bantal ini menurut kalian penting apa nggak penting ya?
pilihan kalian, yang terbaik untuk bayi kalian. Kalian yang pilih sendiri. Yang kedua, ini barangnya besar sih menurut aku. Ini dia. Ini kasur yang tebel gitu, yang isinya dakron. Itu kan kasurnya tebel. Dulu si Rasya kan lahirnya tuh 36 weeks. Dia tuh 2,7 kilo. Nah, itu kan termasuknya kecil sih. Jadi kalau dia ditidurin di kasur ini kan kasurnya tebel. Nah, dia tuh malah jadi mendelep gitu loh ke dalam. Paham nggak? Nah, kalau nggak kan si dakronnya tuh dia tuh nggak rata ya, nggak sinkron kanan kirinya. Kadang dia ketebelan kanan dia jadi miring ke kiri, tebel kiri dia jadi miring ke kanan. Nah, malah takutnya malah ngebalik gitu loh. Dia kan masih 1 bulanan kayak gitu, belum bisa ngebalik kan, nggak bisa ngontrol diri sendiri. Jadi itu menurut aku bahaya sih. Jadi si kasur ini nggak aku pakai dari sebulan juga, dia jarang banget pakai kasur ini. Malah yang berguna tuh kasur yang kayak matras yang agak tipis. Itu dikasih sama teman aku, ada. Sekarang lagi disimpan di mobil, soalnya buat alas di mobil dia. Nah, itu lebih berguna menurut aku karena si isinya tuh rata. Terus di bawahnya tuh dia kayak bahan anti air kayak gitu. Bahannya tuh apa ya namanya, aku lupa. Nah, itu lebih berguna dan lebih kepake sama dia. Jadi menurut aku sih mending kalian pakai kasur yang kayak gitu. Nanti aku kasih lihat kasurnya kayak gimana. Yang ketiga, aku punya stiker nyamuk yang ini. Ini menurut aku nggak penting karena dulu waktu pas awal aku lahiran di rumah sakit kan, terus di rumah sakit ada nyamuknya di ruang nginapnya. Aku nginap itu semalam. Nah, aku tempelin si stiker ini karena aku bawa kan waktu pas lahiran. Nyamuknya tuh kan banyak ya, karena di sana AC-nya tuh entah mati atau karena pintunya ngebuka. Jadi si nyamuknya tuh banyak masuk. Si stiker ini aku tempelin kan. Ini nggak ngaruh sama sekali. Si Ray tetap digigitin nyamuk sampai merah-merah. Terus waktu pas aku pulang ke Bandung juga, aku tinggal di rumah mama dulu. Di rumah mama tuh emang banyak nyamuk. Terus aku nggak berani pakai semprotan anti nyamuk karena itu berbahaya menurut aku. Untuk orang dewasa aja itu berbahaya, apalagi untuk bayi kan. Si partikel-partikel kecilnya aku takut terhirup sama si Rasya. Nah, jadi aku pakein ini. Ini sampai 3 stiker aku tempelin di bantalnya, di selimutnya, di kojongnya. Tetap nyamuk-nyamuk hinggap ke dia. Jadi menurut aku ini nggak ngaruh sama sekali. Mending bayinya dipakein lotion anti nyamuk. Kalaupun kalian nggak berani dia pakein lotion anti nyamuk, kalian bisa pakein kojong, kelambu kayak gitu. Itu lebih penting. Untuk yang keempat, aku punya jumper ini. Jumper tangan pendek sama celana pendek kayak gini. Ini menurut aku nggak terlalu penting karena mom to be yang kayak aku sifatnya, yang belum berani megang bayi kecil ataupun yang masih awam terhadap bayi. Jadi kan kalau misalkan gantiin baju, bahkan mandiin baju kan masih takut-takut, apalagi megang bayi yang cuman digendong kayak gini doang kan masih takut-takut. Nah, apalagi gantiin baju. Ini tuh aku niat belinya tuh untuk dia berjemur. Nah, karena menurut aku ribet, harus ngegantiin baju dulu pakai ini. Terus si Ray kan masih kecil banget, aku belum berani megang dia. Jadi menurut aku ini nggak guna. Jadi dia berjemur tuh pakai baju yang bekas semalam dia pakai. Jadi menurut aku ini nggak terlalu berguna. Untuk yang kelima, aku punya gurita bayi. Untuk ibu-ibu yang zaman milenial sekarang, mungkin ini nggak terlalu berguna ataupun emang nggak penting karena emang menurut dokter dan bidan ini nggak penting. Tapi untuk ibu-ibu yang zaman dulu ataupun kolot, ini harus punya. Ini aku nggak beli, ini aku dikasih sama saudaraku. Nah, ini tuh nggak berguna karena emang bahaya pakai ini tuh. Yang pertama, ini bisa membuat anak lebih kepanasan, apalagi di udara yang kayak Bandung, Jakarta, Tangerang kayak gitu, itu kan panas tuh. Nah, bayi makin panas. Ini dapat menyebabkan ruam merah, terus biang keringat, dan sesak napas kalau misalkan si guritanya terlalu kenceng. Dulu aku ngakalin waktu sama mama pasti ngepakein ini kalau dibandingin sama mama.
Jadi kalau udah dipakein ini sama aku dilonggar-longgarin, kalau nggak sama aku dilepas lagi tanpa sepengetahuan mama aku. Kayak gitu. Menurut mama sih ini dapat ngangetin katanya, terus kayak ngebentuk si perutnya biar gak buncit. Tapi emang anak kecil tuh emang buncit dulu nggak sih waktu pas bayi, sampai dia berapa tahun buncit dulu, tapi udah gedenya dia normal kok, nggak buncit menurut aku sih. Tapi emang iya kok. Untuk selanjutnya ini entah yang keberapa ya, tempat makan bayi. Bukan berarti ini tuh nggak berguna, tapi mubazir kalau dibeli sendiri, paham nggak? Karena tempat makan tuh pasti dikasih gift dari orang yang ngejenguk temen, saudara, ataupun gift dari rumah sakit. Aku nggak ngebeli si tempat makan ini satupun, karena aku dapat dari rumah sakit, dari temen, dari saudara. Pasti mereka ada aja yang ngasih tempat makan. Makanya kalian nggak usah beli tempat makan, nanti juga ada yang ngasih. Kecuali kalau misalkan kalian suka tempat makan yang modelnya ini dan kalian emang pengen banget, ya udah beli aja gitu. Tapi kalau misalkan orangnya sayang-sayangan nih kayak aku, sayang uang lah apalah, mending nggak usah beli, nanti juga pasti ada yang ngasih. Dijamin. Untuk yang keenam, aku punya dot yang miliannya gede. Ini yang 270 mili bahkan. 270 mili. Ini mubazir karena aku membelinya waktu pas Rasya masih kecil. Masih 3 bulan kalau nggak salah aku beli ini tuh. Aku mikirnya, kan aku suka pumping nih si Asipnya. Nah, kalau misalkan kayak dot kecil kayak gitu kan harus isi ulang. Kalau pergian harus isi ulang kayak gitu kan. Jadi daripada ribet ngisi ulang kayak gitu, aku inisiatif beli yang gede biar diisinya bisa beberapa mili. Nah, ternyata waktu itu aku ke rumah sakit dan ketahuan sama si dokternya kalau aku pakai dot ini, dikasihin ke si Rasya. Dikasih tahu lah dari situ, anak bayi umur 0 sampai 1 tahun tuh dia belum butuh botol segede ini. Emang kita harus sabar pakai botol yang kecil, karena kalau botol kayak gini emang ini anti kolik, semuanya juga pasti anti kolik. Atau bahkan kalian tahu sendiri ya, Dr. Brown dia klaimnya emang bagus banget, karena kalau dotnya besar si ruang udaranya juga kan ikut besar, jadi tetap aja si udaranya masuk ke bayinya, jadi tetap membuat kolik. Jadi bayi yang masih umurnya di bawah 1 tahun belum membutuhkan botol sebesar ini. Malah botol yang kecil kayak gini yang selalu berguna dan masih aku pakai sampai sekarang. Ini yang 120 cc. Untuk yang terakhir, aku punya kacamata berjemur bayi yang kayak gini. Ini kenapa menurut aku tidak penting, karena si Rasya tuh parnoan, entah emang gak betah. Jadi kalau misalkan ditutup kayak gini dia kayak oh my god, apa yang terjadi gitu loh. Jadi kayak parnoan gitu loh terhadap gelap itu. Dan emang bayi kan gak bisa diam ya, kayak gerak miring kanan miring kiri kalau lagi berjemur, terus gerak-gerak aja terus, jadinya tuh kayak turun kalau nggak naik kayak gitu. Jadi ini menurut aku nggak terlalu berguna sih. Mending kalau misalkan berjemur, tips dari aku sih kayak dihalangin sama tangan kita sendiri. Jadi kita ikut berjemur juga kan, dihalangin kayak gitu. Tunjukkan rasa cinta kalian terhadap bayi kalian, tunjukkan perhatian kalian terhadap bayi kalian, seperti itu. Kesimpulan dari video kali ini barang-barang menurut aku mubazir, ini versi aku menurut aku, karena setiap ibu, setiap orang, setiap bayi itu berbeda kebutuhannya, berbeda pemikirannya. Ini hanya menurut aku dan pengalaman aku. Jadi kalau menurut kalian salah satunya ada yang menurut kalian penting dan mau kalian beli, ataupun kalian penasaran ingin membuktikan ini penting atau nggak penting, silahkan, monggo dibeli aja. Sekian dulu video kali ini tentang barang-barang bayi yang mubazir. Tunggu aku di video selanjutnya. Kalian pengen aku review apa atau aku share pengalaman aku apa? Komen di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe video ini, serta share video ini jika video ini bermanfaat untuk kalian dan orang-orang sekitar kalian. Thank you for watching. Bye-bye.